sekarang kita masuk di tafsir surah Al-Mutaffifin. Insyaallah ini ayat bagian akhir. Kita masuk di ayat ke-29 setelah kita kemarin membaca ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang nikmat surga. Ini saya bawa 3 buku tafsir. Salah satunya adalah tafsir yang ditulis oleh Kader Muhammadiyah. Tafsir apa? Ada yang tahu? Tafsir yang ditulis oleh tokoh Muhammadiyah. Iya, betul. Apa nama tafsirnya? Ya, tafsir Al-Hamka, Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Ini berbahasa Indonesia. Asli ditulis oleh orang Indonesia dan merupakan kader Muhammadiyah. Dan ditulis ketika di mana? Ketika di penjara. Jadi di penjara tapi malah produktif, dapat nulis tafsir. Baik. Itulah hebatnya ulama-ulama terdahulu. Ketika masuk penjara masih bisa produktif nulis. Baik. Jadi ketika beliau di penjara itu ada hikmahnya. Apa? Ada buku tafsir. Baik. Ya, orang-orang khusus itu. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Tidak semua orang bisa seperti beliau saat-saat di penjara menulis tafsir. Baik, di ayat yang ke-29 setelah kemarin membahas tentang nikmat surga, kondisi kehidupan yang di surga, maka ayat ini menjelaskan kepada kita, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu adalah mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berdosa, innalladzina ajramu, orang-orang yang berdosa, kanu dulu, minalladzina amanu yadhakun, suka mentertawakan orang yang beriman. Jadi ayat ini menjelaskan kondisi orang-orang yang dulu ketika masih hidup suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Sholat ditertawakan, ngopo to jengkang-jengking, kurang gawean. Nah, ini menertawakan orang yang beriman. Ketika kemudian kita menyampaikan persiapan untuk kehidupan sesudah mati, ditertawakan lagi, kok ya wis tahu mati. Baik. Dan hari ini di era sosmed, di era keterbukaan, olok-olokan dalam bentuk tulisan itu semakin nyata. Jadi semakin nyata, terutama kepada orang-orang yang mereka hidup di negeri ini tetapi tidak memiliki agama dan biasanya menggunakan akun bodong, itu memberikan komentar untuk menunjukkan bahwasanya dirinya tidak mengimani. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berdosa, Al-Qur'an menyebut innalladzina ajramu, orang-orang yang berdosa. Kalau Buya Hamka menerjemahkan orang-orang yang durhaka adalah orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman. Menertawakan orang-orang yang beriman sebab durhaka melihat orang yang beriman. Jadi mereka durhaka itu karena melihat orang yang beriman itu dianggap tidak sesuai dengan seleranya, dianggap terkungkung. Jadi orang yang beriman dianggap terkungkung, tidak bisa
bebas, sehingga mereka mengolok-olok orang yang beriman, dianggap tidak lepas, tidak mau berbuat sekehendak hati dalam hidupnya, terlalu banyak yang dilarang. Jadi terlalu banyak yang dilarang. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di tafsir yang lain juga disebutkan, ketika masih hidup orang-orang yang durhaka ini menganggap orang yang beriman kecil, dicaci maki, dianggap remeh. Jadi orang-orang yang beriman dianggap remeh, dicaci maki. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun, apabila orang-orang yang beriman itu berlalu di hadapan mereka, maka mereka itu saling mengedipkan mata. Jadi saling mengedipkan mata. Maka kaidah yang harus kita pahami di dalam tafsir ini, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka dalam tanda petik kompak mengolok orang-orang yang beriman dengan bermacam cara, termasuk main mata. Jadi saling mengedipkan mata sesama orang yang tidak beriman. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dengan kata lain, sebagian mereka mencela sebagian yang lain, sehingga mereka menganggap orang yang beriman itu kurang gawean. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan orang-orang yang berdosa itu ketika kembali kepada keluarganya, mereka kembali dengan gembira, menceritakan kalau tadi sudah mencemooh orang beriman, menceritakan kalau tadi sekakmat kepada orang yang beriman. Tadi itu ngobrol ngono ora umum kok, dan seterusnya. Sehingga orang yang beriman sering menjadi bahan olok-olokan, kok apa-apa ora oleh, kok apa-apa dianggap ndak boleh, sehingga dianggap ora umum, wong dan lain-lain. Dalam kitab tafsir ini disebutkan, mereka itu mengolok-olok, menghina dan bergembira dengan semua itu dengan anggapan bahwa mereka sukses dan menang atas orang-orang beriman. Padahal perkaranya justru sebaliknya. Ini bukan masalah menang kalah aslinya, tapi ini soal keimanan. Karena orang beriman melakukan sesuatu atas dasar keyakinannya, sementara mereka melakukan sesuatu atas dasar kekufurannya. Jadi orang beriman melakukan sesuatu atas keimanannya, sementara mereka mencemooh orang yang beriman atas dasar kekufurannya. Sehingga Bapak Ibu, di ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kadang orang-orang kafir itu tampak kompak di dalam mengolok orang-orang yang beriman. Ada banyak kode, ada banyak sandi, termasuk bahkan kadang memberikan julukan-julukan kepada orang beriman dengan julukan yang macam-macam. Bahkan perang pemikiran sampai hari ini pun masih terjadi. Contoh, kalau ada orang yang membuat kerusakan dan ternyata agamanya Islam, maka mereka akan mengatakan teroris muslim. Tapi kalau ada yang membuat kerusakan dan ternyata agamanya bukan Islam, agamanya ikut dibawa apa tidak? Disebut teroris apa tidak? Di Indonesia pernah kejadian enggak? Mas Sugeng lebih paham. Pernah? Pernah. Di mana, Pak? Ya, seperti di Papua namanya KKB, kelompok kriminal. Nah,
Coba kalau pelakunya muslim, teroris muslim radikal. Tapi karena pelakunya bukan muslim, istilahnya kelompok kriminal. Jadi seolah-olah hanya kriminal, padahal korbannya banyak. Ada lagi yang lain? Saya masih ingat dulu ada pengeboman di salah satu pusat perbelanjaan atau mall, dan ternyata pelakunya bukan muslim. Disebut teroris apa tidak? Tidak. Tapi ketika pelakunya itu muslim, meskipun bomnya mbok jeblok apa ora, menggawe mercon, tapi langsung teroris muslim atau Islam radikal. Jadi yang dibawa itu. Baik. Contoh lain, Bapak Ibu, ketika ada orang muslim melakukan penaklukan, maka disebut sebagai penakluk muslim atau penjajah muslim. Sekarang di negeri kita, penjajahnya ada ndak yang agamanya Islam? Pernah dibawa ndak agamanya? Misalnya penjajah Protestan Belanda, itu pernah? Penjajah Kristen Portugis gitu, pernah? Ndak. Ya. Baik. Jadi kadang orang kalau terkait dengan Islam ada buruknya, padahal itu adalah oknum, agamanya ikut di bawah. Tapi ketika itu kepada orang yang bukan Islam, meskipun itu jelas-jelas dilakukan oleh mereka, agamanya tidak di bawah. Baik. Misalnya penjajah Shinto Jepang gitu, di bawah enggak? Enggak. Baik. Pripun? Ya cuma penjajah Jepang. Baik. Itu kenapa Mas Sugeng kira-kira? Beliau lebih paham tentang masalah. Saya banyak belajar sama beliau tentang masalah apa? Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Entah beliau belajarnya dari mana. Saya harus banyak sungkem nek masalah ini sama beliau. Baik. Dan hal-hal yang lain banyak. Seringkali ketika ada keburukan disematkan, Islamnya ikut di bawah. Nah, jadi seperti tadi ada kata teroris muslim. Ketika pelakunya bukan muslim, kata terorisnya dihilangkan, kata muslimnya agamanya tidak dicantumkan. Jadi seolah-olah keburukan melekat pada Islam. Baik, padahal tidak seperti itu. Ketika ada orang muslim, meskipun saya juga tidak sepakat ya, menolak orang yang beragama lain untuk memakamkan keluarganya misalnya, lalu dituduh muslim intoleran, padahal pelakunya oknum apa semua muslim? Oknum, bukan semua muslim, tapi kemudian beritanya muslim intoleran. Ada lagi, ketika ada oknum kaum muslimin yang membubarkan orang yang sedang beribadah, umat agama lain, langsung muslim intoleran, padahal yang melakukan oknum. Tapi di tempat lain umat Islam juga susah untuk melakukan ibadah, disebut tidak agamanya dia? Ya, tidak. Baik. Ini Mas Sugeng ini harus mencermati ini, kenapa ini? Ya, lebih paham beliau. Nanti biar dijelaskan kenapa. Saya tidak begitu paham. Tapi intinya olok-olok kepada muslim itu tampak sangat bertubi-tubi, mulai dari sebutan-sebutan yang semacam itu. Bahkan kalau kita baca sejarah itu, perang Diponegoro itu dulu disebut perang Sabil. Tapi kenapa sekarang dalam sejarah tidak disebut perang Sabil, tapi disebut perang Jawa? Baik. Jadi Bapak dan
saudara, jadi menafikan perjuangan kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah, seolah-olah itu adalah perang Jawa, padahal itu adalah perang sabil. Baik, kadang-kadang yang mestinya kontribusinya itu dinampakkan malah tidak dinampakkan, yang mestinya tidak perlu dicantumkan malah dicantumkan. Baik, dalam perang Diponegoro itu pekikan yang disampaikan Allahu Akbar atau yang lain, Allahu Akbar ternyata. Kemudian juga dalam tulisan-tulisan masa silam itu disebut perang sabil. Artinya apa? Perang fi sabilillah. Yang itu adalah perang suci karena perang fi sabilillah. Tapi fi sabilillahnya malah dihilangkan, yang mestinya itu perlu dicantumkan untuk mengingatkan bahwa saat itu ruh keimanan itu menggentarkan musuh-musuh negeri ini. Nah, tapi itu tidak dicantumkan, seolah-olah itu adalah perlawanan yang sifatnya kesukuan karena disebut perang Jawa. Kalau jenengan baca perang Jawa apa perang sabil, Mas Sugeng? Perang Jawa. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu tadi hanya sebuah keresahan bahwa ternyata olok-olok dalam perang pemikiran sampai hari ini itu masih ada. Kita lanjutkan. Wa idza ra'auhum qalu, tadi wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kelompok mereka, mereka pun kembali dalam keadaan berolok-olok. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka lihat mereka berkata, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi apabila kita melihat mereka, maka mereka berkata bahwasanya seolah-olah orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tersesat. Padahal orang beriman bukanlah orang yang tersesat. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stigma yang negatif kepada orang yang beriman itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutan-sebutan yang kurang mengenakkan. Termasuk di sini disebut orang yang tersesat. Padahal orang yang beriman bukanlah orang yang tersesat, tapi biasa disebut oleh mereka sebagai orang yang tersesat. Bahkan Nabi saja disebut innaka lamajnun, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nabi juga disebut lasahirun, benar-benar tukang sihir. Padahal tukang sihir bukan. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kelihatan orang yang beriman yang telah meleburkan diri dalam cita-cita yang besar, menegakkan sabilillah, menegakkan jalan yang lurus, sehingga orang yang beriman itu mau mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita yang mulia itu, maka mereka yang durhaka itu menuduh bahwa orang yang beriman itu telah memilih jalan yang sesat, telah membawa diri pada kebinasaan. Jadi ini ucapan dari Buya Hamka, bahwa Buya Hamka menyebutkan kalau ada orang yang beriman yang telah meleburkan diri dalam cita-cita yang besar, yang menegakkan jalan yang lurus, menegakkan sabilillah, sehingga orang beriman itu mengorbankan segala cara dan cita-cita untuk meraih cita-citanya, maka justru disebut sebagai orang yang sesat, padahal sedang berjuang. Baik, Bapak dan Saudara, di dalam kitab tafsir yang lain juga disebutkan
bahwasanya apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat, maka dianggap orang beriman itu sesat dari kebenaran. Orang yang datang belakangan dianggap kurang wawasan, dianggap sebagai jumud, sebagai apa istilahnya, tidak mengikuti perkembangan zaman, dianggap jadul, dianggap tidak relevan lagi, dianggap kalau istilah yang lain apa? Ekstrim, radikal, fundamentalis. Ada istilah lain? Intoleran. Ono meneh? Baik. Dan seterusnya. Maka orang-orang salafus saleh dulu, generasi zaman dulu itu sudah biasa dengan tuduhan-tuduhan yang semacam itu. Mengatakan orang yang ahli kebaikan itu dengan julukan kemunduran, dengan julukan terbelakang, dengan julukan tersesat, dengan julukan yang kurang wawasan dan seterusnya. Sehingga ketika seseorang menyampaikan tuntunan agama, malah kadang dianggap mabuk agama. Jadi sebenarnya lebih baik mabuk agama daripada mabuk kecubung. Baik, tapi kadang dianggap mabuk agama. Padahal mestinya orang yang beriman itu menjadikan Islam sebagai rujukan di dalam hidupnya. Ketika mencoba menjadikan Islam sebagai rujukannya, maka justru malah dianggap sebagai mabuk agama. Tapi kalau ada orang yang jauh dari agama, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak, maka kadang dianggap biasa-biasa saja. Maka para pewaris para rasul, para pewaris nabi, para ahli ilmu dan juga para ahli agama menerima dari para musuh, menerima dari orang-orang yang memusuhi Islam ini julukan-julukan yang buruk, cemoohan-cemoohan yang tidak sepantasnya. Dan hal yang semacam itu disebutkan di dalam Al-Quran ini tak lain dan bukan untuk kita agar tetap teguh pendirian, tetap sabat, bahwa para pendahulu kita pun mereka dicemooh dengan cemoohan, dengan ucapan yang aneh-aneh, yang tidak baik. Jadi tidak ada yang sifatnya memperjuangkan agama ini dengan mulus, itu tidak ada. Nabi itu orang baik, tapi tetap ada musuhnya. Para sahabat Nabi itu mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah ahli sedekah, mereka adalah orang yang ramah, mereka adalah orang yang penuh kasih, tapi tetap saja mereka dimusuhi. Siapa yang meragukan kebaikan Nabi? Nabi orang baik, punya musuh tidak? Tetap punya musuh. Para sahabat yang 4 adalah orang-orang yang baik, pengorbanannya tidak diragukan, tapi mereka dimusuhi. Bahkan mereka beberapa di antaranya terbunuh saat mengimami. Padahal siapa yang meragukan kebaikan mereka? Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Khalifah Umar dijamin masuk surga. Sahabat Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, tapi tetap mereka dimusuhi, padahal mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Sahabat Abu Bakar adalah juga sahabat yang dijamin masuk surga, tapi mereka tetap dimusuhi. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman dulu disebutkan wa idzang sarafal musyrikun wa raja'u ila manazilihim. Apabila orang-orang musyrik itu berpaling dan kembali kepada keluarga-keluarga mereka, maka mereka bersenang-senang dan mengolok orang-orang yang beriman. Mereka bernikmat-nikmat dan mereka tertawa-tawa untuk menyesatkan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menganggap mereka di dalam meninggalkan syahwat kehidupan sebagai perbuatan yang
sia. Padahal meninggalkan syahwat itu adalah bagian dari amal soleh. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Wa ma ursilal kufar hafidhina alal mu'minin yahfaduna alaihim a'malahum wa yashhaduna birustihim. Jadi di sini disebutkan bahwasanya mereka itu tidaklah diutus melainkan untuk hafidhin, menjaga, mengawasi. Sehingga Bapak dan Saudara, ayat ini menegaskan kepada kita betapa permusuhan orang-orang kafir itu sejak dulu itu sudah ada. Maka orang-orang yang berdosa itu tidak diutus melainkan untuk menjaga orang yang beriman. Maksudnya bagaimana? Matai. Sehingga orang-orang yang berdosa itu atau orang-orang yang kufur itu, mereka mematai, mengawasi orang-orang yang beriman, dihakimi, dibuntuti, diawasi, dicela, dicemooh. Intinya serba salah, kata-katanya keliru diperhatikan, tindak tanduknya diperhatikan. Padahal kita tidak semestinya seperti itu. Maka fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Itulah kondisi dulu ketika di dunia. Lalu bagaimana kondisi ketika di akhirat? Kondisi ketika di akhirat, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Giliran orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang beriman giliran menertawakan orang-orang kafir. Ya, ini pada hari kiamat di mana orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir menyesal, sementara tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk beramal soleh. Orang-orang kafir sedih, nangis, hancur karena akibat kekufuran mereka di dunia. Sementara orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal araiki yang durun. Ini seperti yang kemarin sudah kita baca, berada di atas dipan-dipan, berada di atas mahligai-mahligai, berada di atas apa istilahnya, tempat-tempat yang indah yang mereka bisa memandang. Berada di istana yang cukup indah yang bisa memandang pemandangan. Sementara orang-orang kafir harus mempertanggungjawabkan amal mereka. Maka ayat ini diakhiri dengan hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi pahala atas apa yang dahulu mereka kerjakan? Maka orang-orang kafir tidak diberi pahala atas apa yang dahulu mereka kerjakan, karena kekafiran itu membatalkan pahala amal soleh. Maka orang yang beramal soleh tidak akan diterima ketika amal solehnya itu tidak dilandasi dengan keimanan. Maka orang kafir pun mereka masih punya kebaikan, tapi kebaikannya tidak bernilai. Bapak Ibu, seburuk-buruknya orang kafir, sejahat-jahatnya orang jahat, dia masih punya kebaikan. Tapi kebaikannya itu tidak bernilai kalau tidak beriman. Jadi kebaikannya baru bernilai kalau beriman. Maka di sini Allah firmankan hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang yang kafir itu diberikan pahala terhadap apa yang mereka kerjakan? Maka mereka, orang-orang yang kafir itu mengerjakan keburukan, mengerjakan kemungkaran, jelas ada di neraka. Tapi bagaimana dengan kebaikannya? Kebaikannya tidak diterima, karena yang akan diterima oleh Allah
wajib dilandasi, didasari dengan keimanan. Tanpa keimanan tidak ada faidahnya. Masih ingat syarat diterimanya amal ada 3. Yang pertama iman Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, orang-orang yang kafir meskipun mereka beramal soleh, amal solehnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manfaat, ya, orang kafir itu ketika beramal di dunia bermanfaat, ya. Mereka misalnya nyumbang pembangunan, ya tetap bermanfaat. Nyumbang apalagi, misalnya air minum, ya tetap dapat melepas dahaga, tapi tidak diterima karena tidak dilandasi dengan keimanan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian penghujung dari tafsir surat Al-Mutaffifin, menceritakan bagaimana kesudahan orang-orang yang kafir lagi durhaka, yang mengolok-olok orang yang beriman, yang berakhir dengan penyesalan, dan mereka tidak mendapatkan pahala atas perbuatan mereka, dan mereka justru akan balik diolok-olok oleh orang-orang yang beriman dan mereka menyesal.